Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pimpinan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo hafizahullah taala, yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Camat Kecamatan Weru hafizahullah taala, Bapak Lurah Tegal Sari, kemudian Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Aisyah, Pimpinan Ranting Muhammadiyah, Ranting Aisyah, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan lindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kami hormati dan yang kami muliakan para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatid, para ustadzat, bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, warga besar Muhammadiyah Kecamatan Weru yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang pagi menjelang siang kali ini saya diberi amanah oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Weru untuk menyampaikan tausiah, dan saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau dalam kajian saya pada pagi hari ini, yang pertama saya tidak menggunakan bahasa Jawa sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo, karena ulo sanes yang Jawi, ulo aslinipun tiang Aceh, makanya namanya ada tengkunya. Kalau Weru insya Allah nggak ada tengkunya mungkin ya, kecuali kalau ada yang dari Weru ini asli Aceh mungkin pakai tengku. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian saya pada siang hari ini nggak bisa melawak, nggak bisa melucu, apalagi temanya bahaya komunis. Mau lucu pun ya. Karena kalau bicara PKI, bicara komunis itu bicara sesuatu yang mengerikan, serius, menakutkan. Makanya mohon maaf Pak, Bu, saya nggak bisa ketawa, nggak bisa ngelawak. Kalau nanti mau ngelawak silakan undang Ustadz Tukul. Insya Allah melawak sedoyon. Baik, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah mencatat bahwa umat Islam adalah garda pertama, garda terdepan
di dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada yang memungkiri, karena negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah warisan para ulama-ulama kita, warisan orang-orang tua kita, warisan para kiai-kiai kita, yang mereka dulu berjuang, berperang, bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk memerdekakan dan kemudian mengusir penjajah dari negara Indonesia ini, sehingga Indonesia kemudian meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemerdekaan yang telah diraih oleh umat Islam, dan itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Bapak Ibu sekalian, kemerdekaan yang didapatkan oleh kaum muslimin, kemerdekaan yang diperoleh oleh umat Islam, dengan kemudian terrealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia, dengan slogannya bangsa Indonesia itu adalah apa? Gemah Ripah Loh Jinawi. Apalagi kalau Sukoharjo makmur. Itu semuanya adalah merupakan berkat rahmat dari siapa, Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, wabil khusus umat Islam, mereka adalah umat yang bertuhan, umat yang bertauhid, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah mencatat ada sebuah ideologi, ada sebuah paham, ada sebuah akidah yang bertentangan dengan akidah umat Islam, yaitu akidah tauhid, akidah yang mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah yang mana umat Islam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan kita, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada siapa, Bu? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 1948 pecahlah sebuah gerakan Partai Komunis Indonesia di Madiun yang dipimpin oleh Muso dan Amir Saprudin. Mereka ingin mewujudkan negara komunis Soviet di Indonesia. Alhamdulillah, teror dan gerakan revolusi mereka berhasil ditumpas. Siapa yang berada di garda terdepan? Umat Islam. Gagal tahun 1948, PKI tidak diam. Mereka kemudian kembali menyusun kebangkitan mereka kembali untuk mewujudkan revolusi negara komunis di Indonesia. Akhirnya tahun 1965 mereka kembali ingin mewujudkan revolusi di Indonesia yang dipimpin oleh tokoh utamanya, namanya adalah DN Aidit, dan Sekjen Komite Sentral Partai Komunis Indonesia waktu itu namanya adalah Nyoto, ya bukan Nyoto ya, Nyoto, ya. Nyoto atau Nyoto, Bu?
Nyoto, okay? Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, saya yakin Pak, seyakin-yakinnya bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini lebih paham tentang peristiwa G30 SPKI atau peristiwa tragedi revolusi yang diinginkan oleh PKI tahun 1965. Karena terus terang Pak, saya tahun 1965 itu belum lahir. Saya tahun 1965 itu masih di Lauhul Mahfud, masih di pucuk langit sana. Jadi ibu sekalian, saya lahir tahun 1982. Jadi berapa tahun itu sebelum? Jadi terus terang, kalau berbicara tentang PKI, kalau berbicara tentang komunis yang sesungguhnya, saya yakin seyakin-yakinnya panjenengan ada yang mengalami, panjenengan ada yang langsung menyaksikannya. Tetapi saya di sini Bu, saya ingin mengingatkan kembali dan ingin menyampaikan kembali bahwa ideologi PKI, ideologi komunis itu adalah ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai ideologi dan akidah Islam, dan juga pasti bertentangan dengan ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. Karena sudah jelas di Pancasila, sila pertama tegas mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Artinya Indonesia bukan negara komunis. Artinya ditegaskan bahwa tidak ada tempat bagi komunis di Indonesia. Apabila komunis bangkit dan ingin mewujudkan revolusi mereka untuk yang kesekian kalinya, maka kita umat Islam insya Allah berada di garda terdepan untuk menghadapi mereka. Siap? Ya. Kafir. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz, PKI ini apa toh? Terus terang Pak, ketika saya menghadiri rapat kerja nasional kedua GBN, Gerakan Bela Negara, karena saya ditunjuk sebagai untuk sementara sebagai pengurus GBN Solo Raya, Gerakan Bela Negara Solo Raya, yang insya Allah nanti akan kita deklarasikan GBN di seluruh kabupaten se-Solo Raya insya Allah setelah Idul Fitri insya Allah. Yang mana GBN ini, Gerakan Bela Negara ini didirikan oleh para jenderal-jenderal purnawirawan, terutama para jenderal TNI Angkatan Darat, yang hari ini GBN Pusat dipimpin oleh Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Budi Sujana. Kemudian wakilnya Bapak Mayor Jenderal Kiplan Zen, ya, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Kiplan Zen. Nah, ketika saya menghadiri Mukernas kedua GBN beberapa waktu yang lalu, kita mampir di rumah makan di daerah Solo Tigo. Ada teman saya waktu itu pakai baju anti PKI, jadi baju kaos itu langsung aku anti PKI. Ketika masuk rumah makan, karyawan rumah makannya tanya, Pak, mohon maaf nih, PKI ini apa toh? Kok ditulis bajunya aku anti PKI? Berarti Bapak Ibu sekalian, ternyata sejarah tentang PKI dan apa itu PKI itu ternyata untuk generasi yang sekarang ini Pak, Bu,
itu banyak yang tidak tahu. Mereka nggak ngerti Pak, PKI itu apa? Kok ada PKI? Dikirain PKI jangan-jangan apa? Persatuan apa itu? Katak Indonesia jangan-jangan. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Nanti saya ceritakan Pak, bagaimana kebangkitan PKI. Kebangkitan PKI di era baru itu muncul dimulai dengan jatuhnya dan runtuhnya Orde Baru. Jadi dengan lengsernya Presiden kedua Indonesia yang bernama Pak Soeharto, maka ketika itu kelompok-kelompok kiri, Pol Pot, PRD dan sebagainya langsung mengusulkan kepada pemerintah dan kepada penguasa Indonesia pada waktu itu untuk menghentikan tayangan film G30 SPKI. Itu kemenangan pertama kelompok PKI di Indonesia. Jadi dengan dihilangkannya, di stopnya film pemutaran film G30 SPKI, otomatis anak-anak bangsa yang lahir setelah tahun 1998 ya, 98 itu otomatis nyaris nggak ngerti PKI itu apa. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, PKI atau Partai Komunis ya, atau ideologinya namanya komunis, itu intinya, jadi komunis itu inti dari ajaran komunis, inti dari ajaran PKI adalah mereka anti terhadap yang namanya Tuhan. Mereka nggak percaya adanya Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang anti terhadap yang namanya agama. Makanya Bapak Ibu sekalian, musuh utama PKI itu adalah kaum beragama, terutama agama Islam. Karena mereka tahu Pak, gagalnya PKI tahun 48, gagalnya PKI tahun 65, itu yang berada di garda terdepan umat Islam bersama TNI, bersama militer. Makanya umat Islam itu menjadi musuh. Dan fakta ya, jadi kalau kita membuat Pak, jadi sebenarnya sangat sedikit tokoh-tokoh Indonesia yang mau menulis tentang sejarah keji dan sejarah biadab komunis di Indonesia. Itu jarang sekali. Di antara buku yang jarang itu ada seorang ulama, dan dia adalah dianggota MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat, namanya Pak Tawaf Zuharon. Pak Tawaf Zuharon ini beliau anggota Majelis Ulama Indonesia Pusat, menulis buku dengan judul Ayat-ayat yang Disembelih, Sejarah Banjir Darah Para Kiai, Santri dan Penjaga NKRI oleh aksi-aksi PKI. Jadi kalau baca buku ini Bapak Ibu sekalian, dari mulai muqaddimah sampai akhir itu menceritakan betapa biadabnya PKI di dalam membantai dan membunuh umat Islam. Apakah dia pejabat pemerintahnya? Ya, kalau di Jawa Timur yang paling terkenal itu adalah ketika orang-orang PKI berhasil membunuh secara keji mantan gubernur Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Suryo. Itu dibunuh di Ngawi. Sebelum dibunuh, diseret dulu sama PKI sejauh 10 km. Bayangkan Pak, makanya kalau kita ke Ngawi itu ada patungnya Pak Suryo. Bahkan universitasnya Ngawi itu namanya Universitas Suryo. Itu mungkin ingin mengenang gubernur Jawa Timur yang disembelih
oleh PKI setelah diseret 10 km. Jadi awalnya PKI ingin bunuh dengan cara diseret, ternyata apa? Setelah diseret 10 km kok nggak mati, akhirnya apa? Disembelih. Sampai saya Bapak Ibu sekalian untuk meneliti tentang PKI ini, Pak, saya berangkat ke Ponorogo dan di sana saya bertemu dengan sebuah masjid namanya Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan ternyata di dalamnya saya bertemu dengan beberapa kiai Muhammadiyah dan cerita. Bahkan ada imamnya, saya lupa namanya Kiai siapa. Beliau cerita sama saya, Pak Ustadz, ketika saya tanya, Pak Kiai, bisa cerita sama saya tentang bagaimana biadabnya PKI tahun 65. Dia langsung nangis. Ketika saya tanya, Pak Kiai kenapa nangis Pak Kiai? Dia bilang, Ustadz, dia bilang, saya setiap kali mengenang PKI tahun 65 saya nangis dan saya bersyukur. Kenapa? Karena waktu itu Pak Ustadz dia bilang aretnya PKI itu sudah di leher saya. Jadi tahun 65 itu Bu, Pak, kata Pak Kiai, saya temui beliau di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan dekat Ponorogo, nggak jauh dari Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Agung Ponorogo. Itu beliau bilang aret kan lambangnya PKI kan palu arit. Kata mereka kenapa lambangnya palu arit? Karena semakin dipalu semakin maju, semakin diarit semakin kenapa ya? Gak pinjerin. Yang jelas Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan, bukan ya? Kalau arit itu saya lihat kalau nggak salah ini, semakin dipalu semakin maju, semakin diarit semakin bangkit. Nah itu dia, hati-hati. Itu kata beliau, Pak Ustadz, waktu itu arit itu sudah di leher saya. Kira-kira kalau jenengan Bu, arit sudah di leher itu kira-kira yang jenengan pikirkan apa? Mati. Ya alhamdulillah berarti sadar. Kalau mau, ya sama Bu. Beliau juga gitu. Beliau waktu itu mengucapkan apa? Waktu itu Pak Ustadz saya hanya bisa zikir. Kenapa? Saya merasa kematian sudah berada di ambang pintu. Tapi kalau Allah belum mentakdirkan mati atau tidak mati? Tidak mati. Sebelum PKI itu menggorok leher Kiai muda ini, dulu beliau masih muda, sekarang udah tua tentunya gitu ya. Alhamdulillah datanglah bantuan pasukan dari RPKAD yang kemudian menembaki orang-orang PKI ini. Alhamdulillah beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau cerita Bu, di Ponorogo itu bagaimana biadabnya PKI di dalam membunuh para kiai itu. Nasallallahu alaihi. Jadi PKI itu kan kalau mau membunuh itu kan Pak menyiapkan sumur kan, sumur-sumur. Makanya terakhir mereka buat lubang apa? Lubang buaya. Bahkan kemarin ketika saya misi di Klaten bersama Profesor Dr. Pak Aidul Fitria, guru besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang sekarang menjadi ketua Komisi Yudisial di Jakarta. Ternyata di Klaten Bu, di Klaten saya lupa daerahnya mana itu. Waktu saya mengisi sama beliau, itu orang-orang PKI tahun 65 itu sudah menyiapkan ratusan sumur yang diniatkan untuk menyasukkan ke dalam sumur itu umat Islam. Jadi kalau di Ngawi itu cara nyembelihnya disebutkan juga dalam buku ini. Jadi ulak kiai itu ditangkap, ditaruh di atas di atas sumur. Jadi kan lubang itu, lubang. Kakinya sebelah sana, kepalanya sebelah sini, kan perutnya di tengah-tengah. Langsung diambil arit, diblor itu perutnya. Langsung dimasukkan ke dalam lubang. Itu cara keji dan cara biadab PKI di dalam membunuh dan membantai para ulama-ulama kita. Makanya Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena PKI sangat anti terhadap yang namanya agama dan orang-orang yang beragama. Makanya ini penting untuk diperhatikan. Makanya saya katakan Pak, kalau ada umat Islam yang
mendukung PKI, ini menurut saya nggak waras. Makanya inti ajaran PKI mengatakan apa? Agama tidak akan bisa mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan. Agama tidak bisa mengantarkan seseorang kepada kesejahteraan. Satu-satunya yang bisa mengantarkan rakyat bangsa kepada kebahagiaan dan kesejahteraan, kata mereka adalah apa? Materi, harta, benda, pangkat, dan jabatan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau saya baca dalam buku ini, ternyata moto utamanya PKI itu adalah kerja, kerja, dan kerja. Oh, pokoknya dalam kotak PKI itu nggak ada ibadah. Yang penting apa? Kerja, kerja, kerja. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau hidup hanya sekedar untuk kerja dan kerja dan kerja, kebo di sawah juga kerja. Gimana? Ada yang mau hidupnya jadi kebo? Kalau hidup hanya sekedar makan dan untuk makan dan untuk makan, babi di hutan pun makan. Kalau hidup hanya sekedar tidur dan tidur dan tidur, pitik itu rudil angler. Makanya Pak, hidup kita itu bukan hidup seperti binatang hidup binatang ternak, ngerti Bapak ya? Hidup binatang ternak itu falsafahnya 5E. 5E itu apa? 5E ini melek, bar melek, golek, bar golek, bar nyekek, nelek, bar nelek, mate. Itu falsafah hidup binatang 5E. Itu bahasa saya Pak, mohon maaf, Ustadz kasar ya. Saya bingung Pak, mau pakai bahasa yang halus apa itu? Makanya Allah katakan hidup binatang ternak ini, kata Allah, ya orang-orang seperti itu. Makanya kata Allah dalam surat Al-A'raf, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'danun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah. Kami sudah persiapkan neraka jahanam itu isinya kebanyakan adalah penghuninya manusia dan jin. Kenapa mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam? Punya hati, hatinya nggak digunakan, punya mata, matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, punya telinga, telinga nggak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Hidup mereka, kata Allah, seperti binatang ternak. Itu binatang ternak, bangun tidur, nggak mikir wudhu, nggak mikir sholat malam, nggak mikir sholat tahajud, nggak mikir sholat subuh. Bangun tidur, langsung nyekel pit, langsung neng sawah. Enek? Enten? Kata? Tapi nggak ada yang hadir di sini kan? Datang. Neng sawah. Oh, neng sawah. Itu ciri-ciri hidup bagaikan binatang ternak. Kalau kita hidup sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, hidup ingin menjadi hamba Allah, hidup ingin menjadi hamba Ar-Rahman, bangun di waktu pagi, nujunya kamar mandi, berwudu, kemudian sholat, itu hamba Allah. Tapi kalau bangun tidur kok malah langsung nyetel remote TV, terus bal-balan, nah ini beda mungkin ya. Ini datang ternak atau bukan? Ya kalau nonton
TV terus nggak sholat subuh ya kayak binatang ternak juga gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, makanya jelas paham komunis, paham PKI bukan tidak pantas ya, bertentangan dengan akidah umat Islam dan falsafah bangsa Indonesia. Makanya Ibu sekalian, hari ini gerakan komunis ini mulai dimunculkan kembali. Ya, kita lihat di beberapa media sekarang itu, terutama di media-media sosial, lambang-lambang PKI itu sudah mulai terang-terangan dimunculkan. Kalau dulu lambang PKI zaman dulu, pada yang masa dulu itu kan alit dan palunya disatukan. Sekarang alit dan palunya dipisahkan. Kemudian lagi sudah ada orang yang nyata-nyata terang-terangan bangga mengaku kalau dia menjadi anak keturunan PKI. Terang-terangan, aku bangga jadi anak PKI. Setelah dia masuk menjadi anggota parlemen DPR MPR, dia ngomong, dia tulis buku, anak PKI jadi masuk menjadi anggota parlemen. Terang-terangan. Dan hari ini PKI nyata-nyata membuat film-film propaganda. Jadi G30 SPKI dilarang, mereka buat film. Kalau di Solo itu tokoh PKI, tokoh komunis, tokoh kiri itu namanya namanya siapa ya? Tukul, bukan Tukul ya, keliru. Namanya Wiji Tukul. Dan para pendukungnya Pak, ini sudah buat film. Film yang mereka buat itu yang pertama judulnya adalah Jembatan Bacem. Jembatan Bacem, Bu. Jadi orang-orang kiri, orang-orang komunis ini membuat film untuk mengenang kepribadiannya si Wiji Tukul ini. Itu membuat film judulnya Jembatan Bacem. Di situ mereka menampilkan bahwa PKI bukan pelaku kejahatan, tapi PKI adalah korban hak asasi manusia. Makanya mereka tampilkan itu, bagaimana PKI dibantai, dibunuh di bawah jembatan Bacem. Mereka ingin menyampaikan bahwa PKI itu adalah korban, bukan pelaku. Ini adalah propaganda yang dibuat oleh PKI untuk membalikkan fakta kalau mereka adalah pelaku kejahatan. Makanya ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ditambah lagi bagaimana PKI ini ingin masuk, mereka diperkuat oleh negara komunis yang bernama Negara Komunis Cina. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian, bagaimana Cina hari ini, negara komunis Cina ini berupaya untuk menguasai perekonomian Indonesia dan merusak generasi bangsa Indonesia. Makanya kalau kita kemarin aksi bela Islam itu, Indonesia ini ternyata Pak, Bu, perekonomiannya itu dipegang oleh 9 naga namanya. Kalau kita nggak usah 9 naga ya, 9 kutu. Kalau naga gede banget. Salah satu daripada 9 naga yang hari ini menguasai perekonomian bangsa dan rakyat Indonesia ini, itu salah satunya yang orang terkayanya di Indonesia itu adalah pemilik pabrik rokok Sempurna. Kira-kira kalau panjenengan beli kolak, nanti sore kan mau takjilan itu, beli kolak di pasar, dan ternyata di kolak itu tertulis, ini kolak kalau dimakan membunuhmu. Kira-kira panjenengan tumbas boten? Jenengan tumbas boten? Jenengan tumbas boten? Kenapa? Medeni boten, Bu? Medeni iki kolak apa ini? Wis cetok kolak ini membunuhmu
Betul lagi. Nah sekarang ada dibungkus. Orang nyebut ke bu. Kok jenengan malah pun nyebut ke? Ada tertulis di sebuah bungkus. Tertulis di bungkus rokok dengan cetok jelas. Merokok membunuhmu. Ditumbas boten? Tumbas. Waras boten? Yang ngomong bukan saya lupa ya. Yang ngomong ibu-ibu. Kata ibu-ibu, kalau ada tertulis di bungkus rokok, merokok membunuhmu, kalau ditumbas dibeli sama bapak-bapak, kata ibunya enggak. Saya ngomong jenengan loh bu. Terus jelas merokok membunuhmu. Saya bu ketika kajian di Klaten malah ditantang, Pak Ustaz, apa Pak Ustaz nggak ngerti bahwa merokok itu sunnah? Ada dalilnya. Saya tanya apa dalilnya? Nikmatul udud ba'da dahar. Rawahu Dedemit. Ya Allah. Saya dikasih dalil rokok nikmatul udud. Ba'da dahar. Nggih mboten Pak? Oh ibu-ibu yang nggih. Sampai ada yang mengatakan dunia bibir mulut kecut tanpa udut. Dunia gelap tanpa asap. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kalau umat Islam hari ini nggak merokok Pak, insya Allah goncang gitu. Salah satu 9 agar itu goncang. Jadi hari ini yang membuat mereka kaya, yang membuat mereka punya uang siapa? Ya umat Islam. Sampai saya ketika umroh sebulan yang lalu itu sama seorang teman dari Banyuwangi, dia bawa tas besar, ya. Saya kira isinya itu pakaian Pak, Bu. Ketika sampai di Mekah dibuka sama isinya itu jarum juga itu, rokok jarum maksudnya. Jadi tas besar itu isinya rokok semua. Saya bilang Pak ini bawa dari Indonesia, iyalah kenapa? Di Arab katanya nggak ada rokok katanya. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai umat Islam kita harus menjaga ideologi kita. Kita wajib menjaga dan mempelajari akidah Islam. Dan kita harus menolak dan wajib menolak segala macam ideologi yang bertentangan dengan Islam, karena sudah otomatis Pak, kalau ideologi itu bertentangan dengan umat Islam, ideologi itu bertentangan dengan keyakinan mayoritas bangsa ini adalah umat Islam, maka pasti itu akan menimbulkan konflik horizontal dan itu pasti akan membahayakan bagi kebangsaan dan negara Indonesia. Makanya mari mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita kuatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga anak-anak kita semuanya, kita sekolahkan mereka di sekolah-sekolah Islam yang baik dan benar. Kita ajak mereka ke pengajian-pengajian agar mereka senantiasa terjaga akidah Islamnya, terjaga ideologi akidahnya yang benar, sehingga mereka bisa selamat dari pengaruh-pengaruh ideologi yang jahat ini yang pasti akan merusak akidah dan iman umat Islam. Kalau akidah umat Islam sudah rusak, maka sudah otomatis kelak di akhirat kita menjadi sengsara. Maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam harus tegas
Ya, Pak Camat, Pak RT, Pak RW, Lurah harus tegas dengan mengatakan tidak ada dan tidak boleh dan tidak ada tempat komunis di negara ini. Nah, ya. Itu harus tegas sehingga orang-orang PKI tidak bisa lagi bangkit. Ya. Karena hari ini apalagi sekarang dia nyanyinya PKI dia, namanya Ijo, bukan joro-joro ya. Apa nyanyinya orang PKI itu apa yang sering di genjer, bukan hijau-hijau ya, genjer. Itu sudah mulai dipopulerkan lagi. Makanya ada 4 kelompok yang menjadi targetnya PKI. Yang pertama adalah kelompok buruh, yang kedua kelompok petani, yang ketiga adalah kelompok seniman, dan yang keempat adalah kelompok mahasiswa. Dan di Indonesia Pak, di kalangan mahasiswa umat Islam ini sudah mulai ada gerakan-gerakan komunis kiri. Ya. Di IAIN Bandung ada sekelompok mahasiswa mengatakan apa? Selamat datang di arena bebas Tuhan. Bayangkan itu anak-anak IAIN. Beberapa tahun yang lalu anak-anak IAIN Surabaya, ya, Sunan Ampel Surabaya, sambil membawa spanduk mereka membuat tulisan apa? Tuhan telah membusuk. Bayangkan. Ini jelas adalah ideologi kiri. Ini jelas adalah ideologi komunis yang mulai dibangkitkan dari kalangan mahasiswa, dari kalangan umat Islam. Makanya ibu sekalian, bapak-bapak, panjenengan yang punya anak-anak yang kuliah di IAIN, kuliah di UIN, kuliah di perguruan tinggi yang lainnya, harus kita waspadai, harus kita jaga, harus sering-sering kita ajak dia mengaji agar dia tidak terkontaminasi dengan paham-paham komunis, ideologi PKI yang bertentangan dengan Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.